Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Kelas Invest. Langsung aja ya. Sekarang saya mau bahas tentang Sandbox. Kenapa saya bahas tentang Sandbox? Karena memang Sandbox peluangnya sangat besar ya di dunia metaverse. Kalian tahu sendiri, sekarang masih eranya metaverse, itu masih awal sekali. Dimana-mana apalagi sejak boomingnya NFT, semua orang hype NFT pada tahun ini ya. Padahal NFT itu sudah booming di dunia itu udah beberapa tahun yang lalu. Namun di Indonesia sekarang sudah hype ya, dan orang banyak mengumpulkan barang atau mengumpulkan beberapa foto karya seni mereka NFT, bahkan termasuk barang-barang yang tidak diperlukan di foto dimasukkan ke NFT semenjak Gozali. Namun menurut saya di dunia metaverse, dari NFT land, NFT game, itu semua sangat berpeluang karena memang pada saat ini NFT metaverse akan semakin berkembang dan akan menggantikan perilaku lama manusia dalam beraktivitas di bumi, teman-teman. Itu intinya. Dan sekarang kita cermati terhadap pergerakan Sandbox ya, secara 4 jam ya. Saya mencoba untuk menganalisa sebentar. Menurut saya, opini saya pribadi, karena memang ini ada indikasi dia membentuk sebuah pattern inverse head and shoulders ya. Kalian bisa lihat sini, ini adalah inverse head and shoulders. Oke. Menurut saya, opini saya, kalian bisa analisa sendiri dan kalian bisa komen di bawah ya, gimana menurut kalian, apakah ini inverse head and shoulders atau pola-pola lain ya, karena memang setiap trader memiliki opini yang berbeda-beda. Namun yang terpenting hal di sini adalah garis resisten ini adalah sebuah neckline yang sudah ditembus ya oleh price action si Sandbox ini, kalian bisa lihat. Oke, dan sekarang memang sudah break dari resisten ini ya. Kemudian dia terjun ke bawah, itu artinya mereka melakukan retest price action. Itu wajar ya, karena memang retest atau pullback ini ada indikasi untuk kenaikan kembali. Semoga mereka enggak tembus ya, dalam arti mereka harus pullback lagi ya. Dan RSI menurut saya selalu mengikuti di atas ininya, kabel warna kuning ya. Meskipun pada saat ini mereka sudah breakout dan kembali lagi ya. Jadi saya harapkan mereka akan naik lagi untuk menguji di next price action-nya ya. Tentunya kita juga melihat Bitcoin tentunya, karena memang dia sudah berhasil breakout di sini semenjak kemarin, sudah pullback dan mereka sudah breakout dan retest ya. Oke teman-teman, kalau kita perjelas lagi, sebenarnya karena memang ini downtrend, saya tarik garis Fibonacci-nya seperti ini. Dan sekarang garis support ini yang memang sudah ditembus itu pas di 0,618 golden Fibo ya. Sebenarnya dengan hit di golden Fibo, sebenarnya dia juga harus bisa retest untuk seenggaknya dia hit di harga targetnya menurut saya ada di sini ya, 3,5, dan next targetnya ada di 3,7 untuk jangka pendeknya. Semoga Bitcoin juga, meskipun sideways, saya lihat beberapa hari ke depan masih belum pasti Sandbox masih bisa naik ke harga tersebut teman-teman ya. Kalau enggak, memang dia harus turun lagi ya ke sekitar 2,9 dolar teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke daily ya teman-teman ya. Daily ini menurut saya juga ya masih belum pasti juga mengikuti time frame 4 jam, tapi menurut saya dia membentuk sebuah pattern. Kalau kita bisa bilang itu memang patternnya adalah sebuah bull flag ya. Intinya nih sebuah kemungkinan untuk bull flag ya. Bull flag adalah inti untuk kenaikan kembali. Kita lihat secara time frame daily, memang RSI itu cenderung oversold teman-teman ya, dan ini ada kecenderungan untuk naik karena memang sudah titik jenuh di sini, dan ini ada kesempatan untuk naik lagi ya teman-teman. Jadi kita lihat wait and see secara lama beberapa hari ya, karena memang nggak 1-2 hari, kemungkinan masih beberapa minggu itu masih bisa naik lagi untuk Sandbox untuk jangka panjang. Jika memang ini sudah breakout ya, minimal dia tuh sudah tembus di 4,8, itu memang ada kesempatan untuk naik lagi teman-teman. Jadi kita masih wait and see ya, masih ada potensi, ini masih ada sekitar 50%, 50-50 teman-teman ya, karena masih belum ada area aman untuk Sandbox teman-teman. Lalu gimana untuk prediksi weekly ya? Weekly kalau kita tarik garis Fibonacci lagi, sebenarnya memang ada potensi ya
untuk bisa hit sekitar, untuk target saya bisa $35 ya teman-teman. Untuk pribadi ya, ini target pribadi. Untuk jangka panjang mungkin bisa ke $35. Jadi kita nggak muluk-muluk untuk sampai $100 ya, itu masih jauh. Meskipun bisa saja karena kripto volatilnya sangat tinggi teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat menggunakan Fibonacci di price action sini itu sudah hit bisa di $5 dari $0,1. Jadi menurut saya hit di $35 adalah target yang masih masuk akal untuk sandbox untuk pribadi saya. Jadi silakan kalian komen mau take profit di angka berapa ya, karena memang metaverse ini perjalanannya masih panjang dan masih early sekali teman-teman. Oke, Goldman Sachs melihat metaverse sebagai peluang 8 triliun. Artinya ada peluang untuk mengembangkan proyek besar metaverse ya, untuk mengembangkan lebih lanjut lebih lagi ya, karena memang metaverse menurut opini saya ya, kedepannya akan semakin bersinar dan gemilang teman-teman. Jadi banyak orang yang melirik metaverse ya, dan karena memang ada perubahan web 2.0 ke web 3.0 itu sebagai sarana untuk mendukung metaverse, dan Goldman Sachs melihat masa depan ini dengan baik ya, karena salah satu pendukungnya adalah ekonomi sudah berjalan dengan baik ya, ekonomi digital sudah berkembang dengan pesat ya, dan kegiatan digital serba digital sudah dilaksanakan di mana-mana, kalian juga bisa tahu sendiri. Jadi ini menyumbang sekitar harga 2 triliun hingga 12 triliun ya, ini prediksi dari Goldman Sachs peluang untuk mengembangkan metaverse. Tapi mereka mengambil tengah-tengahnya itu sekitar 8 triliun teman-teman potensinya teman-teman. Dan Morgan Stanley pun juga memperkirakan ya, itu metaverse itu adalah peluang senilai 8 triliun untuk dikembangkan teman-teman. Jadi banyak orang yang memang sudah menggeluti dunia metaverse. Jadi Sandbox ini juga masih peluang, menurut saya harganya juga masih murah. Jadi ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang teman-teman. Didukung oleh Bill Gates ya. Bill Gates sendiri sudah menyebut metaverse itu akan memusnahkan budaya kerja saat ini ya, dimana semua orang akan bekerja secara digital ya, lebih fleksibel ya, karyawannya bekerja bisa jarak jauh, tidak lagi bekerja di kantor. Jadi menurut saya ada peluang besar ya bagi perkembangan NFT, metaverse, penjualan semua aset digital untuk itu bisa berkembang dengan baik teman-teman. Oke, kita lihat Twitternya dari Sandbox teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia selalu mengupdate dengan baik ya. Sandbox sudah bekerja sama dengan Warner Music, salah satu label musik yang tersebar di seluruh dunia. Banyak musisi yang bergabung di bawah naungan Warner Music. Bayangkan kalau mereka menciptakan sebuah konser digital yang sangat-sangat digemari ya oleh fansnya, di mana jajaran musik papan atas itu berkonser, pasti akan menyumbangkan sebuah pendapatan yang besar untuk konser NFT pertama teman-teman ya. Dan mereka juga membeli sebuah land ya, virtual land di Sandbox sebagai keseriusan mereka untuk berinvestasi dengan Sandbox. Selanjutnya Snoop Dogg yang kalian tahu sudah bekerja sama dengan metaverse Sandbox, sudah mempunyai tanah, mereka membuat NFT ya untuk bisa berdekatan langsung ya, membuat NFT avatar untuk para penggemarnya ya. Dan salah satu lagi ya, penyanyi Taiwan Nan Chen ya, mereka memasuki Sandbox ya untuk membuat Wonderland-nya sendiri ya, untuk bisa membuat konser sendiri secara NFT metaverse, untuk bisa berdekatan langsung dengan fansnya melalui cara yang berbeda teman-teman. Oke, dan ya mereka meluncurkan NFT-nya Snoop Dogg ya, dan ini adalah salah satu gemilang ya, salah satu NFT yang bisa dijual belikan dengan harga yang sangat-sangat bersinar teman-teman. Oke, saya jelasin lagi ya, karena memang Sandbox bermitra dengan Warner Music, ini adalah peluang besar ya, bahwa mereka sudah mengumumkan, dan Warner Music mengamankan sebuah virtual land. Dia membeli sebuah virtual land yang dimana virtual land itu akan digunakan untuk sebuah konser musik nantinya teman-teman ya, untuk bisa mendekatkan artis musiknya dengan para fans, dengan bisa terlibat langsung, berdekatan, berinteraksi dengan tidak cara-cara yang belum ada sebelumnya teman-teman. Karena memang sebelumnya antara fans dan penggemar saya rasa sangat sulit ya caranya untuk berdekatan. Melalui metaverse ini mereka bisa dengan mudah untuk berinteraksi teman-teman. Dan perlu kalian tahu ya, Warner Music Group ini salah satu label rekaman
udah punya 200 sudah. Dan perlu kalian ketahui Warner Group ini sudah join ya, mengikuti 200 kemitraan ya, termasuk Snoop Dogg, Adidas ya, Steve Aoki ya, Carspace, CP2 ya, itu yang sudah mengikuti Sensebox teman-teman. Jadi ini perlu kalian ketahui ya, fundamentalnya sangat baik, perlu bagi kalian yang sudah punya, saya rasa patut untuk di hold teman-teman ya, karena juga Warner Music itu sudah ada di beberapa negara ya, 70 negara mereka. Warner Music Group akan menggelar konser virtual di Sensebox Metaverse. Bayangin ya, para fans akan bergabung di dunia Metaverse. Mereka membeli tiketnya, mereka menikmati, berinteraksi. Itu akan menyumbangkan pendapatan di Sensebox tersendiri, ya, meningkatkan nilai kripto di Sensebox, ya. Orang-orang pada percaya pada Sensebox, ya. Ini akan menjadi fundamental yang baik, teman-teman. Industri musik juga semakin berevolusi ke dunia digital. Sensebox pun harganya akan ikut naik, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya, apakah ini sebagai pamungkas saja bagi kalian yang memang sangat-sangat ragu terhadap kripto atau baru masuk di dunia kripto? Menurut saya, opini saya, kripto masih dalam area yang dimana mereka itu sebenarnya seperti price action sebelumnya ya. Kalian bisa lihat ada penurunan sekitar 31%, 26%, hingga 53% ya di Juli 2021, dan nyatanya mereka naik lagi ya hingga 100%-an teman-teman. 82% turun dan naik lagi 73% ya. Jadi banyak yang percaya di sini kemungkinan akan turun lagi 32.000. Ini bukan food, tapi ini adalah sebuah opini. Jadi kita siap saja aja. Tapi di balik 43% itu akan ada kenaikan lagi teman-teman untuk Bitcoin, dan itu akan diikuti oleh altcoin, saya percaya itu teman-teman. Dan pada saat extreme fear ini adalah sebuah kesempatan untuk buying opportunity pada saat ini teman-teman. Karena setelah extreme fear akan diikuti oleh extreme greed. Jadi takutlah ketika orang lain serakah, dalam arti pada saat orang beli di atas-atasnya, dan jadilah serakah pada saat orang takut. Jadi jadilah opportunity to buy pada saat orang-orang merasa indeksnya extreme fear teman-teman ya. Saya rasa itu kalian sudah tahu itu teman-teman. Jadi menurut saya dua indikator ini menunjukkan bahwa Bitcoin masih akan ada rally selanjutnya teman-teman. Oke, thank you teman-teman. See you in the next video.